Mari kita sama-sama membuka Keluaran pasal yang ke-6, Exodus chapter 6. Let us open our Bibles to Exodus chapter 6, Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. verses 6 to 8. Keluaran pasal yang ke-6, ayat 6 sampai ke-8. Saya akan bacakan bagian ini di dalam bahasa Inggris dan saudara bisa mengikuti di dalam kitab suci masing-masing. Exodus 6, 6 to 8. I'll read it for you. You can follow along in your own Bible. Say therefore to the people of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from slavery to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with great acts of judgment. I will take you to be my people, and I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God, who has brought you out from under the burdens of the Egyptians. I will bring you into the land that I swore to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob. I will give it to you for a possession. I am the Lord. Atau di dalam bahasa Ibraninya, I am Yahweh. Mari kita sama-sama duduk kepala, kita masuk dalam doa. Or in the Hebrew it says, I am Yahweh. Let us bow our heads and pray. Father, we come to your presence, Lord, with a trembling heart, knowing that we are approaching a holy and consuming God. But we also approach you with a confidence, with a gratitude, knowing that we are called your children, not because we are worthy of that calling, not because we live such a perfect life before you, but simply because you have given your only Son, Jesus Christ, to cover us and to redeem us from the consequence that we should have borne upon our life. Lord, please speak to us today, Lord, as we want to know and as we want to meditate about who you are once again in our life. We pray that you would open our mind, you would open our hearts, and you put that awareness, that love and that joy within our life to serve you and to grow, to magnify your name. Thank you, Lord. Please hear our prayer. In the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Saudara, pada waktu kita memikirkan mengenai kalimat yang kedua dari pengakuan iman rasuli, My brothers and sisters, when we think about the second phrase in the Apostles' Creed, dan kita mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anaknya yang tunggal, his only son, and we say that Jesus Christ is his only son, maka apa arti anak yang tunggal? what does it mean to be his only son? Karena sebetulnya kalau saudara membaca di dalam perjanjian lama, misalnya, ada begitu banyak pihak yang juga disebut sebagai anak-anak Allah. Because if you read in the Old Testament, there are many instances where people are called sons of God. Sehingga dari mana akhirnya Tuhan Yesus itu bisa mendapatkan satu titel, his only son, anaknya yang tunggal. So how is it that Jesus Christ could gain the title of his only son? Saudara, di dalam perjanjian lama yang bisa disebut sebagai anak-anak Allah itu ada beberapa sebetulnya. In the Old Testament, there are several instances of several uses of the term son. Ada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, dan beberapa kali Allah itu memanggil Israel sebagai satu nation, sebagai my son. There's the nation of Israel who is chosen by God, and there are several times that the Lord speaks of Israel as his son. Jadi sudah pernah ada presiden di dalam perjanjian lama di mana Tuhan memanggil kumpulan manusia ini sebagai the son. So there is a precedent in the Old Testament where God speaks about this nation as his son. Lebih khusus lagi, Tuhan juga memanggil raja-raja keturunan dari Daud itu sebagai his son, sebagai anaknya. More specifically, God also talks about the descendants of David as his son, or the different kings. Bahkan di dalam beberapa bagian kitab suci, malaikat pun juga dipanggil sebagai anak-anak Allah. In fact, in some parts of the Bible, the angels are also referred to as his son. Lalu apa yang dimaksud pada waktu kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itulah anaknya yang tunggal, his only son? So, what is meant when the Bible says that Jesus is his only son? Saudara, pada waktu kita mau coba mengerti kata tunggal, kata only, When we want to understand the word only,
Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa kata ini itu bukan berarti hanya satu secara numerik begitu. Firstly, we must understand this is not simply a numeric word, Seperti ketika saya hari ini mengatakan saya hanya bawa satu laptop ke atas tempat ini, such as me on saying, the pulpit. I've only brought this laptop to the pulpit. Ini memang adalah satu-satunya ya, the only laptop I bring upon the pulpit. This is indeed numerical. This is the only laptop that I've brought onto the pulpit. Tapi kata tunggal, kata only atau dalam bahasa aslinya kata monogenes But the word only, or in the original language monodeus, itu punya arti yang jauh lebih dalam daripada sekedar pokoknya satu secara numerik. has a far deeper understanding than simply numeric. Nah, saudara bisa membandingkan ini dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Abraham dan Ishak. You can compare this with what the Bible says about Abraham and Isaac. Ishak itu dikatakan sebagai anak tunggal Abraham. Anakmu yang tunggal itu pada waktu Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Isaac is called Abraham's only son, your only son, the Lord says when he asks Abraham to sacrifice Isaac. Padahal tentu saja Abraham sudah punya anak yang lain bertahun-tahun sebelum dia memiliki Ishak, yaitu Ishmael. In fact, Abraham already had another son several years before he had Isaac, called Ishmael. Sehingga kenapa yang namanya Ishak itu disebut anak yang tunggal? So then why was Isaac called the only son? Pasti bukan tunggal secara numerik ya. It cannot be only in the numerical sense. Tapi yang dimaksud tunggal di sini itulah tunggal dalam arti one of a kind, itu unique, important, like very very special. Itu yang dimaksud dengan tunggal. But what is meant by only here is that it's unique. You're one of a kind. Sehingga pada waktu kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang tunggal, kita sedang mengatakan di dalam kategori yang sama, bahwa dia unik dan berbeda dengan semua yang pernah dipanggil sebagai children atau sons of God. Dia unik. So it is in the same sense with Jesus. When he is called the only son, it is because he is unique. He is of a different substance to every other person who has ever been called a child or a son of God. Keunikannya adalah terletak di mana? Keunikannya adalah terletak di dalam fakta bahwa Tuhan Yesus itu share the same substance, berbagi hakikat yang sama dengan Bapanya. How is Jesus unique? Jesus is unique because he shares the same substance with the Father. Kalau saudara membaca di dalam pengakuan iman di sini, di dalam pengakuan Nisea Konstantinopel, If you want to read in the Niceno-Constantinopolitan Creed, maka pengakuan iman Nicene Konstantinopel itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang dari terang. this confession states that Jesus is light from light, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, true God from true God. true God from true God, Yang berbagian, yang tidak diciptakan tetapi berbagian di dalam satu hakikat dengan Bapanya. who is begotten, not made, of one being with the Father. Jadi fakta bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya anak yang punya hakikat yang sama dengan Bapanya, itulah yang membuat dia menjadi unik dibandingkan dengan semua anak-anak yang lain. So the fact that Jesus is of the same substance with the Father makes him completely unique from every other son of God. Kita sebagai orang percaya, kita juga disebut sebagai children of God kan. We as believers are also called children of God. Tapi itu tidak membuat kita menjadi di dalam level yang sama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita tidak satu hakikat dengan Bapa. But that does not make us at the same level as God because we are not of the same substance. Hanya Tuhan Yesus yang dia berbagian di dalam hakikat yang sama, di dalam being, substance yang sama dengan Bapanya. Itulah kenapa dia unik. It is only Jesus who is of the same substance as the Father, and that's why he is unique. Itulah kenapa dia disebut sebagai anak yang tunggal. That is why he is called the only Son. Pada waktu Alkitab mengatakan, pada waktu pengakuan iman kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya yang tunggal, When the Bible states that he is his only Son, itu sudah membuat Tuhan Yesus di dalam kategori yang jauh lebih tinggi, di dalam kategorinya sendiri dibandingkan dengan semua orang yang lain. it places Jesus in a far higher category beyond any other human being. Tetapi kalimat yang berikutnya yang juga kita perlu pikirkan di sini adalah Tuhan Yesus itu disebut sebagai our Lord, Tuhan kita. We also have to see here that Jesus is also called our Lord. Waktu saudara mendengar kata itu ya, Tuhan,
Apa yang muncul dalam pikiran saudara? When you hear this word Lord, what appears in your mind? Apa yang muncul di dalam benak saudara waktu saudara mendengar kata ya Tuhan Yesus gitu? What appears in your mind when you hear, Jesus? Saudara, kita terutama kita yang berasal dari latar belakang Indonesia, tapi mungkin juga orang-orang yang di luar Indonesia, saya percaya. Especially for us who come from an Indonesian background, though I believe this might be true of people from other backgrounds too. Pada waktu kita mendengar kata Tuhan, itu kita langsung bayangannya ini ya, Tuhan itu apa sih? Tuhan itu ya pokoknya something yang divine gitulah, pokoknya ya dia ilahi. When we hear the word Lord, we think of a divine being. Apalagi kalau di Indonesia, saudara kadang-kadang mendengar satu pengakuan iman dari orang-orang Muslim misalnya. Especially in Indonesia, you will hear a confession from Muslim people. Yang mengatakan bahwa ya tiada Tuhan selain Allah, gitu kan. Which says that there is no God other than God. Nah, kita yang dibesarkan di dalam konteks Indonesia, kita kadang-kadang merasa bahwa Tuhan itu merupakan satu hal yang bersifat generik gitu. Satu hal yang just general, it's just Lord like in Lord. So that we who are raised in Indonesia have a very generic view of God. It's just like, oh, that's just the Lord. Baru kata Allah itu menjadi kata yang jauh lebih personal gitu kan. And it is the word Lord that is more personal. Tetapi ini adalah kuncinya, saudara. Kalau saudara mau mengerti sebagai orang Kristen, tapi di dalam iman Kristen itu yang terjadi itu adalah totally sebaliknya. But this is the key to the Christian perspective. And the Christian perspective, it is completely opposite. Bahwa kata Lord itu jauh lebih penting ketimbang kata God. Kata Tuhan itu in a way jauh lebih penting ketimbang kata Allah. The word Lord is much more important than the word God. Karena apa? Why? Karena ada satu hal yang kita harus mengerti di dalam sejarah daripada penerjemahan kata Lord tersebut. Because there is something that we have to understand in the translation of the word Lord. Oke, saya mau tampilkan satu slide di tempat ini ya, untuk kita boleh lihat bersama-sama tentang translation. I want to give you the slide about translation. Nah, pertama-tama kita akan lihat satu kata di dalam bahasa Ibrani, yaitu kata Elohim. Mari coba kita sama-sama lihat slide yang berikutnya. Firstly, I want to show a word in Hebrew that is called Elohim. Di dalam bahasa Ibrani itu ada kata yang namanya Elohim. In the Hebrew, there is a word called Elohim. Apa sih Elohim itu? What is Elohim? Nah, Elohim ini adalah satu kata dalam bahasa Ibrani yang artinya itu adalah gods in plural. Elohim is a word in Hebrew which means gods in plural. Waktu orang-orang Yahudi yang mereka sudah mulai berbahasa Yunani, itu mereka mau menerjemahkan kata Elohim ke dalam bahasa Yunani. When Jews began to speak Greek and they wanted to interpret the word Elohim into Greek. Lalu mereka mencari apa sih kata yang tepat di dalam bahasa Yunani untuk bisa menerjemahkan Elohim. Mereka pakai kata theos. And and they thought, what is an accurate word that we can interpret this word into? They used the word theos. Yaitu kalau dalam bahasa Inggris Indonesia adalah God atau Allah. In English or Indonesian, that is the word for God. Jadi pada waktu kita mendengar ya di dalam khotbah atau dalam buku kata God atau theos atau God atau Allah, itu konotasinya adalah Elohim. Elohim. So if we read in books or in other places the word God, the context is that it is the word Elohim. Dan semua kepercayaan, semua iman di dalam ancient Near East itu menyebut dewanya juga dengan Elohim. And all faiths of the ancient Near East refer to their gods as Elohim. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih tepat adalah ilah ya, God in general gitu. In Indonesian the word is ilah, so gods in general. Jadi di dalam iman Kristen yang namanya kata God itu lebih luas, lebih general dan bisa mencakup ya even Allah orang Kristen atau Allah dewa-dewa yang lain misalnya. So even in English, the word gods is more generic. It can be referring to God or other gods as well. Nah, tetapi yang mengejutkan adalah satu nama yang kita kadang-kadang dengar, yaitu nama Yahweh. But what is astounding is the word that we hear sometimes, Yahweh. Itu diterjemahkan secara berbeda di dalam perjanjian baru dan juga di dalam bahasa Inggris dan Indonesia. It's translated differently whether in the Old Testament in English or in Indonesian. Mari kita coba lihat satu slide yang berikutnya.
Let us look at the next slide. Jadi kata Yahweh atau by the way kalau saudara mungkin kurang familiar, Yahweh itu adalah satu nama yang Tuhan itu ungkapkan kepada Musa pada waktu Musa tanya, siapa namamu? The word here, Yahweh, and for those of you who are less familiar, this is the name that God gives about himself when Moses asks him what his name is. Itu adalah satu nama yang Tuhan itu nyatakan kepada Musa pada waktu dia bertemu dengan Tuhan di dalam burning bush tersebut. It is the name that God gave to Moses when he met him at the burning bush. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, maka kata Yahweh itu muncul kira-kira 6.700 sampai 6.800 kali. In the Old Testament corpus, the word Yahweh appears 6,700 to 6,800 times. Nah, lalu pada waktu sekali lagi orang-orang Yahudi yang mereka mulai berbahasa Yunani, itu mereka mau menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani supaya generasi muda itu mengerti. Mereka mau pakai padanan kata yang apa? And when the Jewish people once again wanted to translate this word from Hebrew to Greek, what word did they choose? Maka mereka memutuskan untuk pakai kata ini, pakai kata kurios. They decided to use this word, kurios. Jadi kalau saudara mungkin yang dari tradisi, artinya kalau saudara pernah dalam tradisi Katolik atau mungkin juga dalam tradisi Kristen, lalu saudara pernah ikut paduan suara. And so if you have ever been maybe in the Catholic tradition or even the Christian tradition and joined the choir, Mungkin saudara pernah nyanyi lagu Kyrie eleison gitu. perhaps you've sung the song Kyrie eleison. Itu berasal dari Greek word kurios. It comes from the Greek word kurios. Jadi orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka menerjemahkan Yahweh itu menjadi Kyrios. So the Jews who spoke Greek translated the word Yahweh into kurios. Lalu kita yang di dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, kita akhirnya menerjemahkan Kyrios itu menjadi Lord dan juga menjadi Tuhan. And we who speak English and Indonesian, this word was finally translated into the word Lord or Tuhan. Jadi pada waktu dikatakan bahwa Tuhan, pada waktu kita menyebut Yesus adalah Tuhan, so when we state that Jesus is Lord, maka itu yang namanya ini ya, yang namanya Tuhan itu bukan satu hal yang akhirnya menjadi general dan generik yang orang semua bisa pakai. this word Lord is not a generic one that just anyone can use. Karena di balik kata Tuhan, di balik kata Lord itu ada kata Yahweh. Because behind the word Lord is the word Yahweh. Kalau orang lain mengatakan tiada Tuhan selain Allah misalnya, If someone says there is a God other than our God, kita mengatakan tiada Allah selain Tuhan, selain Yahweh. if they say Orang that, Perjanjian Lama mengatakan, if they say that there is a God other than Yahweh, as in the Old Testament, tidak ada Elohim selain Yahweh. there is no God other than Yahweh. Nah ini satu hal yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebagai orang Kristen, saudara harus tahu bahwa di balik kata Tuhan itu ada kata Yahweh di sana. That's something that we will learn today. But as Christians, we have to understand that there is the word Yahweh behind the word Lord. Nah, pagi hari ini kita akan secara sekilas melihat apa sih yang dimaksud dengan kata Yahweh. So we will look briefly at what the word Yahweh means. Sambil saudara mengingat bahwa yang disebut dengan Tuhan itu reflektif dari kata Yahweh. While you remembering that the word Lord is reflective of this word Yahweh. Saudara, pada waktu Musa itu berjumpa dengan Tuhan, When Moses met with the Lord in the di dalam burning bush, maka Musa mengatakan satu pertanyaan kepada Tuhan, kalau nanti orang-orang Israel itu bertanya kepadaku, siapa namamu yang mengutus aku, apa yang aku harus jawab? Moses asked God a question. When I go to the Israelites and they ask me, who sent me, what shall I tell them? Di dalam kitab Kejadian, satu kitab sebelum kitab Keluaran, in the book of Genesis, the book before Exodus, maka Allah itu sudah berkali-kali mengungkapkan namanya kepada orang-orang yang dia jumpai. the Lord already gave his name multiple times to people that he met. Jadi ada beberapa nama yang saudara bisa temukan di dalam kitab Kejadian. So there are several names that you can come across in the book of Genesis. Seperti El Elyon. For example, El Elyon. Artinya apa? Artinya adalah Allah Maha Tinggi. It means God Most High. Ada yang disebut dengan El Roy. There's also the name El Roy. Waktu Hagar berjumpa dengan Tuhan, yaitu artinya adalah Allah yang melihatku. And that is when Hagar met with God. It
means that it is the God who sees me. Yang ketiga, saudara pasti pernah dengar El Shaddai, The third, I'm sure you've heard of it before, El Shaddai, Allah yang maha kuasa, God Almighty, atau El Olam, or El Olam, Allah yang selama-lamanya, Allah yang everlasting. the God who is everlasting. Jadi nama-nama Allah di dalam kitab Kejadian itu selalu mengungkapkan karakteristik dan juga aspek, let's say, sifat-sifat Allah. So the names of God in the Old Testament summarize his Ini kitab characteristics. Kejadian. In the book of Genesis show his characteristics. Sehingga pada waktu Musa itu bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu? Mungkin Musa itu sedang berharap bahwa Tuhan akan memberikan satu lagi karakteristik atau sifatnya untuk Musa. So when Moses asked God, "What is your name?" he is probably hoping that God might give him another name that displays another one of his characteristics. Tetapi yang mengagetkan adalah pada waktu Tuhan mendapatkan pertanyaan dari Musa, siapa namamu? Maka Tuhan itu tidak memberikan lagi satu karakteristik yang lain untuk Musa itu bawa kepada orang Israel. But what is shocking is that when Moses asked God, "What is your name?" God does not give him another one of his characteristics as a name. Melainkan Allah itu mengatakan kepada Musa, namaku adalah I am who I am. In fact, God says to Moses, "My name is I am who I am." Atau di dalam terjemahan lain yang juga mencakup di dalamnya adalah I will be who I will be. Or in other translations, it also says, "I will be who I will be." Apa yang dimaksud pada waktu Tuhan mengatakan I am who I am yang akhirnya menjadi kata dasar untuk Yahweh? What does it mean, "I am who I am," that later becomes the foundation of the word Yahweh? Apa sih yang dimaksud dengan I am who I am ketika Tuhan itu mengatakan hal tersebut kepada Musa? What is meant by "I am who I am" when God says this to Moses? Pertama-tama saudara, kita bisa mengerti I am who I am itu sebagai satu pernyataan Tuhan bahwa dia itu sebetulnya adalah Allah yang melampaui semua definisi-definisi yang manusia itu bisa berikan kepada dia. Firstly, the name "I am who I am" means that the Lord is above all definitions that anyone in this world can give him. Itu melampaui semua pemikiran manusia untuk bisa mengkurung Allah di dalam satu formula atau rumusan tertentu. It transcends the human mind to be able to trap God in a box or in a formula. Bahwa Allah itu jauh, bukan hanya sekedar sifat-sifatnya saja, tapi dia punya satu misteri dan juga punya satu keagungan di dalam dirinya sendiri. That God is far more than just his characteristics. There is a mystery about him as well. Saudara, kalau di dalam ancient Near East, di dalam kultur timur dekat kuno, itu ada satu kepercayaan seperti ini. Kalau kita bisa tahu nama Allah, maka kita bisa, let's say, in a way, kontrol dia untuk mengerjakan apa yang kita mau. In the ancient Near East culture, they had this belief about their gods, that if they could know the name of the god, they could somehow control that god. Tetapi Tuhan di dalam bagian ini, dia mengatakan I am who I am. Dia melampaui semua hal untuk yang dikerjakan manusia untuk boleh mengkontrol dia. But the Lord here says that I am who I am, and he transcends all human efforts to control him. Dan kita sebagai orang Kristen pada waktu kita menyadari bahwa Allah itu transenden, dia melampaui semua hal yang kita mungkin bisa bayangkan di dalam keterbatasan kita, maka kita harusnya datang kepada dia dengan penuh awe and wonder setiap kita menghampirinya. And when we as Christians realize that the Lord transcends every thought or definition that we could give him, we ought to come before him with humility and awe. I am who I am itu juga berarti bahwa Allah itu adalah Allah yang self-existence. Dia ada di dalam dirinya sendiri. I am who I am also means that he is a self-existent God. Dia tidak tergantung kepada ciptaannya untuk menjadi siapa dirinya. He does not rely on his creation to be who he is. Itu berbeda dengan kita. That is different from us. Kita sebagai manusia kita perlu makan, perlu ini dan itu untuk men-support existence kita. As human beings, we need food, we need this and that to support our existence. Kita perlu orang lain untuk menjadi sumber dari well-being kita. We need other people to be a source of our well-being. Ya, saudara yang ini ya, saudara pasti mendengar pernah kata clause seperti ini. I'm sure you've Frase. heard this phrase before. Happy wife, happy life.
Ya, istri yang bahagia itu akan membuat hidupmu bahagia, kira-kira seperti itu. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa kita itu tergantung juga dari orang lain untuk our own well-being. Oh, what does it show? This shows that we are reliant on other people for our own well-being. Dan tentu saja yang sebaliknya benar. And the opposite is also true. Ya, happy husband, happy life. Happy husband is also happy life. Tetapi Allah itu pada waktu mengatakan I am who I am, maka dia mengatakan sebenarnya dia itu konten di dalam dirinya sendiri. Dia penuh di dalam dirinya sendiri. But when the Lord says, I am who I am, He is saying that I am content in myself. Sehingga kita bisa betul-betul sepenuhnya bergantung kepada dia untuk setiap hal dalam kehidupan kita. So we can truly rely on Him for everything in our lives. I am who I am itu juga berarti apa? Tuhan itu setia kepada janjinya. I am who I am also means that God is faithful to His promises. Karena dia tidak tergantung kepada orang lain atau resources yang lain, dan dia tergantung hanya kepada dirinya sendiri, maka dia bisa setia untuk menjaga janjinya. Because He is not reliant on other people and other resources. He within Himself can fulfill His promises. Itu berbeda dengan kita, berbeda dengan manusia. That is different from us, from human beings. Di dalam misalnya pernikahan, pada waktu terjadi misalnya kayak perselingkuhan, maka Alkitab itu memberikan ruang untuk pernikahan itu boleh selesai. In marriage, if there is adultery that happens, the Bible gives an allowance for the marriage to end. Kecuali karena perzinahan, kata Injil Matius, maka pernikahan itu harus terus untuk selama-lamanya. Except for adultery, marriage is forever. Tetapi kalau saudara melihat apa yang terjadi di dalam kitab suci, But if you see what happens in the Bible, meskipun di dalam Injil ada ruang untuk manusia itu menyelesaikan pernikahan kalau salah satu pihak misalnya itu tidur dengan orang lain, even though in the Bible there is an allowance for the marriage to end if one party sleeps with someone outside the marriage, tetapi di dalam kitab suci kita melihat waktu umat Tuhan itu menyeleweng, Tuhan itu tetap memanggil istrinya pulang. we see in the Bible that when God's people commits adultery against Him, He always takes them back. Karena dia bergantung kepada kasih setianya sendiri. Because He is reliant upon His own steadfast love. Itu yang kira-kira dimaksud dengan I am who I am. That is roughly what is meant by I am who I am. Allah yang di dalam dirinya adalah sumber awe and wonder, sehingga kita bisa worship dengan sepenuh hati kita. God within Himself who is a source of awe and wonder so that we may worship Him. Allah yang self-existent sehingga kita bisa mengandalkan dia di dalam setiap situasi. A God who is self-existent so that we can rely on Him in every Dan situation. juga Allah yang faithful untuk dia menepati janjinya. And also a God who is faithful to fulfill His promises. Nah, saudara, waktu saudara melihat nama Allah yang seperti ini, Yahweh, I am who I am, maka kita mau pikir lagi, waktu Tuhan mengatakan aku adalah aku, itu dia katakan di dalam konteks apa? So when we see this name, I am who I am, we also have to think in what context is He stating this? Mari kita sekarang sama-sama kembali melihat ayat yang tadi dari Keluaran pasal yang ke-6. Let us return looking at this verse in Exodus chapter 6. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Verse 6 to 8. Saya tidak akan bacakan kembali ayat-ayat ini. I will not read all of these verses Saudara again. bisa lihat di dalam screen. You can see on the screen. Tapi sekilas kalau saudara mengetahui di dalam konteks apa Tuhan menyatakan dirinya adalah Yahweh. Tuhan di dalam konteks apa Tuhan menyatakan dirinya adalah I am who I am. But briefly, if you could see in what context is God saying He is Yahweh, He is I am who I am. Maka saudara bisa melihat misalnya di dalam ayat yang ke-6, You can see, for example, in verse 6. I am the Lord, I am Yahweh, itu diberikan dalam konteks ketika Tuhan akan menyelamatkan umatnya. I am the Lord, or I am Yahweh, is given in the context of the Lord saving His people. Yahweh itu diberikan dalam satu soteriological konteks, the technical word itu konteks keselamatan. Tuhan menyatakan dirinya untuk menjadi juru selamat umatnya. Yahweh is given in a soteriological context, that is a theological word that means in the context of saving His people. Lalu kalau saudara lihat ayat yang ke-7, And if you look in verse 7, yang namanya I am the Lord, I am Yahweh itu diberikan di dalam konteks bahwa Tuhan itu akan setia kepada umat yang dia sudah selamatkan itu.
The words I am the Lord is given in the context of God being faithful to his people. Lalu ayat yang ke-8 yang namanya I am the Lord, At verse 8, where it says, I am the Lord, itu dikatakan dalam konteks bahwa Tuhan itu akan memberikan langit dan bumi yang baru kepada umatnya. it is said in the context of God giving a new heavens and a new earth to his people. Jadi itu konteks ketika Tuhan mengatakan aku adalah Yahweh. So that's the context of what it means when God says, I am Yahweh. Di dalam konteks keselamatan untuk umatnya, And the context of salvation for his people. di dalam konteks covenantal relationship, relasi covenantal dengan umatnya, And the context of covenantal relationship. dan juga dalam konteks apa hidup yang baru, new life, itu Tuhan katakan I am the Lord. And in the context of new life, God says, I am the Lord. Jadi ini merupakan satu kata yang sangat istimewa ketika Tuhan itu menyatakan siapa dirinya dan dia rela untuk memberikan dirinya itu kepada umatnya. So this is a very special word that God gives in the context of him giving himself to his people. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang berikutnya. Kita pikirkan tentang Tuhan Yesus dan Yahweh. We'll look at the next section about Jesus and Yahweh. Saudara, kata Yesus The word Jesus itu berasal dari kata Ibrani yang berarti Yahweh menyelamatkan. originates from the word in Hebrew that means Yahweh will save. Yehoshua itu artinya Yahweh menyelamatkan. Yehoshua means Yahweh saves. Dan seperti yang tadi kita lihat di dalam bagian slide yang sebelumnya, And such as we saw in the previous slide, berkali-kali Yesus dari Nazaret itu disebut sebagai Lord, disebut sebagai Yahweh. Jesus of Nazareth is stated multiple times as Lord. Boleh kita lihat slide yang tadi, yang Lord. We can go back to this previous slide about the Lord. Jadi sekali lagi, saudara, kata Yahweh, yaitu kata dalam bahasa Ibrani, itu kemudian diterjemahkan menjadi kata Lord. So once again, the word Yahweh in Hebrew was translated into Lord. Dan ini berkali-kali dalam perjanjian lama dikenakan kepada Tuhan Yesus. Jesus is Lord. Itu berkali-kali dikatakan dalam perjanjian lama. And this is said multiple times Perjanjian baru. in the New Testament, Jesus is Lord. Sekarang kita coba lihat beberapa ayat di dalam kitab suci. And so we will look at a few verses in the Bible. Pertama kita lihat dalam perjanjian baru. Satu ayat yang sangat terkenal sekali. And first, this is a very famous verse in the New Testament. Mari coba kita lihat sekarang Roma pasal yang ke-10. Then let's look at Romans chapter 10. Nah, Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Romans 10, verses 9 to 13. Saya akan bacakan di dalam bahasa Inggrisnya, nanti kita sudah boleh mengikuti di dalam bahasa Alkitab yang sudah pakai. I will read in English, but you can follow in your Bibles in whatever language Bible you have. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord, Jesus is Yahweh, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-13. Pay attention to verse 13. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan itu akan diselamatkan. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Nah, Lord yang ayat ke-13 itu mengacu kepada Lord di dalam ayat yang ke-9. Lord in verse 13 is referring to the Lord in verse 9. Siapa sih Lord atau Tuhan yang dimaksud dalam ayat yang ke-13? Who is the Lord who is meant in verse 13? Nah, kalau saya lihat ayat yang ke-9 itu adalah Yesus is Lord. If you look in verse 9, Jesus is Lord. Sekarang kita masuk ke dalam yang berikutnya. Ayat yang ke-13 itu merupakan satu kutipan di dalam perjanjian lama tentang Yahweh. And if you look again at verse 13, this is actually a reference to an Old Testament verse about Yahweh. Kita lihat Joel pasal yang ke-2 ayat ke-32. We look at Joel verse 2, verse 32. Saya bacakan kalimat yang pertama saja. I'll read just the first verse for you. And it shall come to pass that everyone who calls on the name of Yahweh shall be saved.
Dan akan datang harinya ketika setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan itu akan diselamatkan. Dan ayat itu digunakan Rasul Paulus untuk Tuhan Yesus. Dia mengatakan sekarang, And that verse was used by the Apostle Paul about Jesus Christ. siapa Tuhan, siapa Lord yang dimaksud di dalam kitab Joel pasal yang kedua, Who is the Lord who is meant by Joel in chapter 2? itu saudara harus tahu nanti di dalam perjanjian baru ayat yang sama itu digunakan untuk siapa? Untuk Yesus dari Nazaret itu. He is the Lord yang dimaksud pada waktu Joel itu menuliskan firman Tuhan. That verse is the same verse that is used in the New Testament to say that Jesus of Nazareth is the Lord who was met here. Kita lihat satu ayat yang berikutnya lagi. We will look at another verse, Filipi pasal yang kedua. Philippians chapter 2. Filipi pasal yang kedua, kita lihat ayat yang ke-9 sampai 11. Philippians chapter 2 verses 9 to 11. Itu satu passage yang sangat indah dan juga sangat terkenal bagaimana Tuhan Yesus dia rela untuk mati sebagai budak untuk akhirnya dia bangkit kembali. It is a beautiful verse that talks about Jesus Christ's willingness to die as a servant on the cross. Therefore, God has highly exalted him, Jesus, and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Sekarang kita lihat, sekarang kita lihat satu ayat di dalam perjanjian lama yang menjadi dasar ayat yang ke-11. Now look at a verse in the Old Testament that is the foundation of this verse. Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-23. Isaiah 45 verse 23. Nah, kita tidak bisa baca seluruh pasal 45, tapi kalau sudah lihat pasal ke-45 itu dikatakan bahwa Yahweh, the Lord, itu sedang bicara kepada umatnya. We can't read the whole of chapter 45, but you can see the context here is that the Lord is speaking to his people. By myself, itu kata Yahweh, kata Lord. By myself I have sworn, from my mouth has gone out in righteousness a word that shall not return to me. Siapa? Lord, Yahweh. Every knee shall bow, every tongue shall swear allegiance. Dan ayat yang bicara tentang Yahweh di dalam kitab Yesaya itu sekali lagi digunakan untuk menunjuk kepada Tuhan Yesus. Siapa Yahweh dalam kitab Yesaya? None other than Jesus Christ, that carpenter of Nazareth. And the verse that is used to speak about the Lord in the book of Isaiah is once again used in the New Testament. Who is the Lord that is spoken of in the Old Testament? None other than Jesus, the carpenter from Nazareth. Jadi siapa sih Tuhan Yesus? So who is Jesus? Pada waktu orang-orang di dalam abad pertama, orang-orang Kristen mengatakan Kurios Yesus, Tuhan Yesus, itu mereka betul-betul ada dalam satu resiko yang luar biasa besarnya. When Christians in the first century stated that Jesus is Lord, they were putting on a lot of risk. Karena apa? Karena pada waktu mereka mengatakan Tuhan Yesus, Lord Jesus, itu mereka sedang bicara kepada orang Yahudi bahwa yang namanya Lord, yang namanya Yahweh, itu kemudian menyatakan diri di dalam Yesus yang mati di atas kayu salib itu. Yahweh itu di mana? Di atas kayu salib. Because when they stated the Lord Jesus, what they're saying to the Jews is that Jesus is the one who was crucified on the cross. Jadi sekali lagi, Lord, Tuhan di dalam telinga orang Yahudi itu langsung terjemahnya Yahweh di dalam pikiran mereka. So once again, Lord to the Jewish ears is immediately translated into Yahweh. Sehingga orang-orang Kristen pada waktu mengatakan, this is my Lord, Jesus who is crucified on the cross. Itu di dalam benak orang Yahudi, mereka dengarnya, ini my Yahweh yang sekarang tersalib di atas Golgota. So when Christians say, my Lord Jesus is the one who was crucified on the cross, it immediately comes to the Jewish ear, says it is the Lord who was crucified on the cross. Sehingga tidak heran orang-orang Yahudi itu berusaha untuk membunuh orang-orang Kristen, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. So it is no wonder that the Jews tried to kill Christians. Tapi bukan hanya sekedar mereka dikejar oleh orang-orang Yahudi, karena pada saat yang sama, because it's not just that they're being chased down by Jews at the same time. orang-orang Roman Gentiles itu juga mengatakan bahwa the Lord is actually Caesar. Kaisar Roma itu adalah the Lord, our Lord.
Roman Gentiles at the same time believed that their Lord was Caesar. Lalu orang Kristen mengatakan, no, Jesus is a Lord. Di telinga mereka, no, the true Caesar is actually Jesus on the cross with his thorny crown. But the Christians are saying that no, the true Lord is Jesus. Jesus is Lord with his crown of thorns on the cross. Sekali lagi, di dalam perjanjian baru, berkali-kali ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. So once, He is Lord. so once again in the New Testament, it is said multiple times that Jesus is Lord. Dan sekali lagi, pada waktu di dalam konteks pertamanya, waktu Yahweh mengatakan diri kepada Musa, aku adalah aku, itu di dalam maksud untuk apa? And in the first context, when God revealed himself to Moses as, I am who I am, what is it for? Sekali lagi, untuk konteks keselamatan, lalu untuk covenantal relationship, relasi yang tidak akan bisa dipatahkan, dan untuk hidup yang baru. Once again, it is in the context of salvation, a new, in a covenantal relationship, and in the context of a new life. Waktu perjanjian baru menyatakan bahwa Yesus adalah Yahweh, itu di dalam konteks apa? In the New Testament, when it says Jesus is Yahweh, what context is it in? Di dalam konteks keselamatan, dia naik ke atas kayu salib untuk menanggung dosa umatnya. In the context of salvation, he went up onto the cross to take on the sins of his people. Dan setiap orang yang naik ke atas kayu salib itu sebelumnya mereka akan betul-betul ditelanjangi habis-habisan untuk kemudian disiksa dan dipertontonkan ke hadapan semua orang. And every person who goes up on the cross is stripped completely nude so that they may be humiliated there. Yesus itu Yahweh dan dia rela untuk go to the furthest menyelamatkan umatnya sampai dia merelakan dirinya dibuka dan dipermalukan di hadapan semua orang. Jesus is Lord, but he was willing to go to the very extreme in order to save his people. Yang kedua, pada waktu dikatakan Tuhan, Yesus itu adalah Yahweh, maka berarti apa? Dia membuat covenantal relationship dengan Allah itu ada di dalam satu dasar yang unshakable, firm foundation. And secondly, when we say Jesus is Yahweh, he is establishing a covenantal relationship with God and us that is completely unshakable as a firm foundation. Kita bisa berelasi dengan Tuhan secara permanen karena apa? Karena Yahweh itu sudah datang bagi kita, mencari kita di atas kayu salib. We can have a permanent relationship with God because Yahweh has come down to save us. Yang ketiga, Thirdly, waktu dikatakan Yesus adalah Yahweh, itu apa artinya? when we say Jesus is Lord, what do we mean? Sama di dalam konteks yang awal di dalam kitab Exodus, kitab Keluaran. Same as in the context of Exodus in the Old Testament. Pada waktu kita mengatakan Yesus adalah Yahweh, maka kita mengatakan bahwa dia akan membuat semuanya baru. When we say Jesus is Lord, we are saying that he will make all things new. Saudara, kalau saudara bicara dengan banyak orang ya, mereka akan, yang bukan Kristen, mereka akan mungkin sekali mengatakan bahwa, well actually Yesus itu disebut sebagai Allah sejak abad keempat di dalam konsili Nisea, Konstantinopel dan seterusnya. And we speak to many people who are not Christian, they might say that, oh, Jesus is only called Lord after the 4th century in the Nicene Council. Tapi waktu saudara membaca ayat dalam kitab suci, saudara tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak gereja itu merupakan satu hal yang reflektif dari apa yang dikatakan oleh kitab suci sendiri. You can see in the Bible that what was done by the church fathers is reflective of what is in the Bible itself. Satu hal yang kita bisa bawa pulang mungkin untuk hari ini, satu hal yang sederhana. One thing that we can take home today is something simple, And yet powerful and meaningful. Tapi juga sekaligus penuh dengan kuasa dan juga penuh dengan makna. Yaitu adalah waktu kita menyadari bahwa kita itu punya relasi dengan Tuhan Yesus, Lord Jesus. when we realize that we have a relationship with the Lord Jesus. Maka sebenarnya kita punya relasi yang jauh lebih penting dibandingkan dengan semua relasi yang kita miliki. We actually have a more important relationship than any other relationship that we have. Satu cerita yang sangat terkenal sekali pada waktu satu orang teologi namanya Karl Barth itu ditanya dalam satu konferensi internasional orang-orang pintar. There was a very famous story where Karl Barth, a famous theologian, was asked this question in a conference. Lalu ditanya, apa sih yang paling penting dari semua hal yang kamu pelajari itu?
They asked him, what was the most important thing that you've learnt in all of Christianity? Dia mengatakan satu kalimat seperti ini. He said this, Hal yang paling penting from my theological enterprise, dari semua penyelidikan teologiku adalah ini, satu kalimat. the most important thing that I have learnt in my theological enterprise is this. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Itu hal yang paling penting, karena di dalam realita itu kita mendapati Yahweh yang mengasihi kita sampai naik ke atas kayu salib. That is the most important thing because it is in this reality that we gain Jesus who has died for us and gone up on the cross for us. Masih banyak hal yang lain yang kita bisa bicarakan, tapi saya akan berhenti sampai poin sini. There are many other things that we can speak about, but I will end the sermon here. Kiranya kita semua yang di dalam berbagai macam walk of life, dalam berbagai macam stage of life. May each of us who are in many walks of life, many stages of life, Kita boleh mengalami apa yang dialami juga oleh Rasul Paulus ketika Lord Jesus, Tuhan Yesus, Yahweh, Yeshua itu datang kepada kita dan membalikkan seluruh hidup kita. may we experience what the Apostle Paul did when Jesus, who is Yahweh, when the Lord Jesus came to his life and turned everything upside down. Mari kita sama-sama duduk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Could you lead us in prayer? Dear Heavenly Father, we thank you today for your word. Lord, you are our Saviour. You are our dearest friend. You are truly incredible. There is no one like you. Father, make that reality more true in our lives so that we may be able to comprehend more of what that means. Lord, you know where each of one are at in our walk with you. You know our struggles, Lord, and our different situations. I pray that this word today may be a comfort to us and that you may help us to rely on you and to fully place our trust in your love and obey you more so that we may become more like your Son because of your great love. In Jesus' name we pray. Amen. Amin.